Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kak Sugiyarti, Prodi Sistem Informasi semester 2 di Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Al-Rahma, Yogyakarta. Ini adalah tugas akhir pengganti UAS Bahasa Inggris 2 di Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Al-Rahma, Yogyakarta pada tahun ajaran 2019-2020. Mata kuliah Bahasa Inggris ini diampu oleh Mr. Safrianto SM Hum. Selanjutnya ke penjelasan verb. Pengertian verb. Pengertian verb adalah kata kerja bahasa Inggris yang digunakan untuk mendefinisikan suatu tindakan, pekerjaan, atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek atau noun. Misalnya buy, membeli, cook, memasak, do, melakukan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis verb dan contohnya. Sebenarnya kalau diuraikan semuanya ada 10 lebih jenis verb dalam part of speech. Tapi supaya lebih mudah dipahami, saya hanya akan menguraikan beberapa saja. Yang pertama, transitive dan intransitive. Transitive merupakan kata kerja verb yang membutuhkan objek atau yang disebut dengan direct object. Intransitive merupakan kata kerja verb yang tidak membutuhkan objek atau indirect object. Contoh, transitive verb. Siska sweep the floor this morning. Siska menyapu lantai pagi ini. Randy kicks the ball in the yard this afternoon. Randy menendang bola di lapangan sore ini. The boy loved this girl very much. Laki-laki itu sangat mencintai gadis itu. Contoh intransitive verb. My uncle chong long day. Pamanku batuk sepanjang hari. The pain cannot breathe easily. Pasien itu tidak dapat bernapas dengan mudah. This coach teach me how to dance. Pelatih ini mengajarkan aku untuk berdansa. 2. Action dan step. Action digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi dan mengalami perubahan. Substantive digunakan untuk menyatakan sesuatu yang cenderung dan tidak mengalami perubahan. Contoh, action verb. The girl sing a beautiful song. Gadis itu menyanyi sebuah lagu yang indah. Our team will play football match this afternoon. Tim kita akan bermain sepak bola sore ini. My brother eats vegetable very long. Adik laki-lakiku memakan sayuran setiap makan siang. Stative verb. The girls love her mom so much. Gadis itu sangat mencintai ibunya. We need your help for this problem. Kami membutuhkan bantuanmu untuk masalah ini. I don't know why I hate you. Aku tak tahu mengapa aku membencimu. 3. Regular dan irregular. Regular merupakan sebuah kata kerja yang beraturan dan tambahan sufiks selalu berakhiran ed. Irregular merupakan kata kerja yang tidak beraturan dan tambahnya lebih bervariasi lagi. Contoh, regular verb. My sister brought my new coat. Saudara perempuanku meminjam baju baruku. My father kiss me when I want to Bali. Ayahku menciumku ketika aku pergi ke Bali. She cried this night. Dia menangis malam ini. Irregular verb contoh. My family ate together yesterday. Keluargaku makan bersama kemarin. I can sing beautiful song for you. Aku dapat bernyanyi lagu yang indah untukmu. Took a photo while traveling. Mereka berfoto ketika berjalan-jalan. 4. Lacking verb. Lacking verb merupakan kata kerja yang menghubungkan verb dengan apa yang dideskripsikan. Contoh, he is young and handsome. Dia muda dan tampan. We are smart and active. Kita pintar dan aktif. They are crazy and funny. Mereka gila dan lucu. 5. Finity dan non-finity. Finity yaitu kata kerja yang dipengaruhi tense waktu. Hanya dapat digunakan pada keterangan waktu masa sekarang. Present tense.
dan masa lalu past tense. Contoh, she walked home. Dalam contoh kalimat ini dapat kita lihat bahwa infinitive verb-nya adalah walk yang berarti berjalan dan kata gantinya adalah she atau dia perempuan. She walked home. Sedangkan pada contoh kalimat yang kedua ini dapat kita simpulkan bahwa bagaimana kata kerja diubah dalam bentuk keterangan waktu yang berbeda, yaitu keterangan waktu masa lampau atau past tense. Non-finity adalah kata kerja yang tidak dipengaruhi apapun. Non-finity verb digunakan sebagai kata benda, kata keterangan, dan kata sifat. Kata kerja ini juga digunakan untuk membentuk klausa non-finity dari dependent clause yang menggunakan kata kerja tidak terbatas atau non-finity verb. Contoh, he loved camping in the woods. Non-finity verb dalam contoh kalimat ini adalah camping dan berfungsi sebagai kata benda. Kata kerja ini adalah non-finity verb-nya disebut dengan gerund. I need go to sleep. Sedangkan dalam contoh kalimat ini non-finity verb atau kata kerja tidak terbatasnya adalah to sleep. Kata kerja ini pun berfungsi sebagai kata benda atau noun. Non-finity verb-nya menggunakan to sebelum kata kerja disebut dengan infinitivus. Selain jenis verb kata kerja di atas, dapat beberapa kata kerja lain yang sering digunakan, yaitu auxiliary verb. Auxiliary verb sering disebut dengan kata bantu kerja, yaitu kata kerja yang muncul sebelum kata kerja utama atau main verb. Contoh, I can speak English fluently. Saya dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Penjelasan can di sini merupakan sebuah modal dan masuk ke dalam auxiliary verb, kata bantu kerja, dan ada sebelum kata kerja utama yaitu speak. I do finish my homework. Saya harus menyelesaikan PR. My father might have read this book. Ayah saya mungkin telah membaca buku ini. Verb voice. Verb voice sendiri dibagi menjadi dua, yaitu passive voice merupakan kata kerja yang menerima aksi. Contoh, the food is going to be cooked by Melly tonight. Makanan akan dimasak oleh Melly malam ini. The house is cleaned by Rita until a week. Rumah dibersihkan oleh Rita seminggu sekali. The food is cooked by me. Masakan itu dimasak olehku. Active voice merupakan kata kerja yang melakukan aksi. Contoh, that student cleaned the whiteboard. Siswa itu membersihkan papan tulis. They live in poverty for many years. Mereka hidup dalam kemiskinan selama bertahun-tahun. My mother kissed me this morning. Ibuku menciumku pagi ini. Verb moods digunakan untuk menyatakan himbauan atau perintah. Contoh, sit down, duduk. Sit up, diam. Wake up, bangun. Verbal adalah kata kerja yang terbentuk dari part of speech, terdiri dari gerund, infinitive, dan participle. Contoh, I love singing. Aku suka bernyanyi. I hate dancing. Aku benci berdansa. I hate waiting. Saya benci menunggu. Kata-kata motivasi. Ubah hidupmu hari ini, jangan bertaruh pada masa depan. Bertindaklah sekarang tanpa menunda. Change your life today, don't bet on the future, and now wait till I. Berikut ini adalah sumber dari mana materi yang saya jelaskan tadi adalah dari sumber-sumber ini. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.